Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara daring ini. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan istilah-istilah yang ada di dalam Microsoft Excel. Pembahasan yang pertama adalah workbook dan worksheet. Ketika kalian membuka tampilan Microsoft Excel, yang terbuka di situ yang disebut dengan workbook. Workbook adalah tempat atau area di mana kita melakukan bermacam-macam aktivitas utama pada Microsoft Excel. Kemudian ada yang disebut dengan sheet. Sheet itu adalah lembar kerja. Sheet atau worksheet adalah bagian dari workbook, di mana worksheet ini adalah sebuah tempat kita bekerja, yaitu kita membuat data, membuat tabel, membuat chart, dan lain sebagainya. Jadi, worksheet itu adalah bagian dari workbook. Sebaliknya, kumpulan dari worksheet-worksheet ini akan membentuk sebuah workbook. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tampilan setelah ini. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Yang dimaksud dengan workbook adalah semuanya yang tertera di sini. Semua yang ditampilkan di sini adalah yang disebut dengan workbook. Kemudian yang worksheet itu kalian lihat ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya, itu adalah nama worksheet. Jadi di dalam workbook terdapat banyak sheet, ya. Sudah dimengerti kan? Ya, saya ulangi. Untuk workbook adalah tampilan seluruhnya dari Microsoft Excel, sedangkan sheet adalah lembar di mana nanti kita akan bekerja. Itu ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada baris dan kolom. Kolom atau ditulis dalam bahasa Inggris dengan kolom merupakan bagian yang melintang vertikal ke atas yang ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Kemudian baris atau row merupakan bagian dari worksheet yang melintang horizontal ke samping yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini. Yang warna merah itu adalah kolom C. Kolom seperti yang dijelaskan sebelumnya di tampilan sebelumnya, kolom adalah yang berdiri, yang melintang vertikal. Biasanya ditandai dengan huruf A, B, C atau huruf ya. Ya, itu yang kebetulan yang di sini adalah yang dikasih tanda merah adalah kolom C. Sedangkan baris adalah yang melintang dari kiri ke kanan, yang horizontal. Biasanya dia ditandai dengan angka 1, 2, 3. Ya, jadi sudah paham ya, yang disebut dengan kolom itu pasti berkaitan dengan huruf, sedangkan baris berkaitan dengan angka. Selanjutnya kita akan membahas tentang sel atau rings. Sel merupakan istilah untuk titik pertemuan antara kolom dan baris pada sebuah worksheet. Ya, sel ini nanti kita gunakan untuk memasukkan angka ya, ataupun rumus di dalam Microsoft Excel.
Biasanya sel terdiri dari kolom dan baris, misalnya sel C5. Sel C5 artinya merujuk pada sel yang ada di kolom C dan baris ke-5. Kemudian ada yang namanya rings. Rings ini adalah kumpulan dari beberapa sel pada sebuah worksheet Excel. Perhatikan gambar berikut. Itu ada sel C5. Dia berada di kolom C dan baris ke-5. Sedangkan rings penulisan adalah sel pertama titik 2 sel terakhir. Sel pertama kita lihat, tarik garis ke atas ada kolom B dan tarik garis ke kiri ada angka 8, berarti dia berada di sel B8. Titik 2 sel terakhir ada di D8, diurutkan ya D8. Jadi penulisannya range B8 titik 2 D8, dibaca ring B8 sampai D8. Ya, pasti kalian bertanya-tanya ya, berapa sih jumlah kolom yang ada di Excel itu? Jumlahnya ada 16.000 sekian. Sedangkan jumlah barisnya ada 1 juta sekian. Dan worksheetnya memuat 17 miliar sel ya. Untuk lebih jelasnya atau kalian pengen lebih jauh mengerti tentang Excel ini, bisa di klik link berikut ini. Yang terakhir adalah bekerja dengan sheet ya. Ada tulisan sheet di bawah, kamu klik kanan akan muncul perintah atau baris menu itu ya. Ada insert untuk memasukkan sheet baru, delete untuk menghapus sheet, rename untuk mengganti nama sheet, tab color untuk memberi warna pada sheet. Mudah saja, tidak ada yang sulit kalau kalian mau belajar dengan sungguh-sungguh. Sekian pembelajaran kali ini. Untuk soal-soalnya kalian bisa lihat di timeline ya, kalian kerjakan di bukunya masing-masing. Ingat, jangan suka menunda-nunda pekerjaan, segera di-upload di KI3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.